Yang sih Bang, total di Bandar Lampung? Ada 700-an yang masuk dalam kelompok ya. Nah Bang, kalau yang untuk nelayan yang kapalnya nggak punya surat nih, ini kayak mana sih Bang? Ini kan kapal ini kan harus ada surat. Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel Kupas TV ya, biar channel ini semakin berkembang untuk menyajikan berbagai konten terbaik dan menarik lainnya. Follow juga akun Instagram dan Facebooknya ya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung mengklaim ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar untuk nelayan masih terpenuhi saat ditemui di ruang kerjanya pada hari Kamis 2 Maret 2023. Kepala DKP Kota Bandar Lampung, Erwin mengaku tidak pernah mendengar ada nelayan tidak melaut karena kesulitan memperoleh solar. Menurutnya, para nelayan tidak dapat mencari ikan lantaran kondisi cuaca yang sedang ekstrim atau buruk. Karena ketersediaan solar hingga saat ini masih mencukupi untuk para nelayan di Kota Bandar Lampung. Ia menerangkan, bagi nelayan yang ingin membeli solar di stasiun pengisian bahan bakar umum juga ada persyaratannya, agar tidak disalahgunakan ketika nelayan membeli solar pakai jerigen. Maka harus ada kartu sertifikasi elektronik, atau EPAS kecil, atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan kementerian. Sementara tentang cuaca ekstrim, ia meminta seyogianya nelayan sudah paham. Karena cuaca seperti ini bukan setahun 2 tahun, di mana setiap tahun ada masanya, dia juga memastikan, tim dari DKP Bandar Lampung setiap hari melakukan penyuluhan langsung kepada nelayan binaan pemerintah kota sekitar 700 orang, pihaknya juga mendampingi para nelayan yang mendapat kesulitan. Sebelumnya, sudah 3 bulan Junaidi 50 tahun seorang nelayan di Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, tidak bisa menangkap ikan. Junaidi menuturkan, alasannya tidak melaut karena susah mendapatkan ikan akibat perubahan cuaca yang tidak menentu. Ditambah, sulit mendapatkan bahan bakar solar untuk bahan bakar kapal melaut. Kini sehari-hari kegiatan Junaidi hanya memperbaiki jaring-jaring yang rusak dan kapal yang berlubang. Sesekali paling cari ikan di pinggir pantai saja supaya bisa makan. Junaidi bersama puluhan nelayan di Pulau Pasaran hanya mengandalkan dari menangkap ikan untuk bisa mendapatkan uang. Tapi setahu saya, yang kondisi sekarang ini tidak melaut itu karena cuaca ekstrim. Ya kita koordinasi, jadi kan begini, kalau cuaca ekstrim kan namanya iklim ya, cuaca ya. Artinya nelayan itu sudah paham. Karena ini bukan hanya setahun 2 tahun, kayak gini kan setiap tahun ada masa-masanya memang cuaca ekstrim, memang lagi bulan-bulannya seperti itu. Dan nelayan juga mereka sudah berdasarkan pengalaman mereka juga mereka sudah tahu pada saatnya mereka melaut, pada saatnya mereka tidak melaut itu mereka sudah paham, gitu ya. Jadi artinya kita juga memberikan tahu ini cuaca ekstrim dan mereka juga melihat situasi. Kayak kita lah, orang yang sudah rutinitas kan sudah paham. Kalau bicara sampai kapan ya kita nggak tahu namanya cuaca ya, kondisi alam kan, ya nggak. Jadi kita himbau aja kepada nelayan kalau misalnya lagi cuaca tidak bagus ya nggak usah dulu melaut kan begitu. Tapi yang tahu kondisi bagus atau tidaknya, maksud saya kondisi dia bisa melaut atau tidaknya kan nelayan sendiri. Setahu saya ya solar ini terpenuhi untuk nelayan. Iya, jadi saya belum tahu yang nelayan yang mana nih yang ngomongin solarnya tidak ada. Karena begini ya, nelayannya ada persyaratannya juga untuk membeli solar. Dia harus melengkapi dengan surat-surat administrasi, surat-suratnya kan. Ya nggak, karena mereka beli di Pertamina itu harus menggunakan adanya surat ya, surat pas kapalnya, gitu, pas kecilnya. Kenapa? Takut disalahgunakan juga kan. Mereka kan belinya pakai jerigen nih, ya. Nah harus ada surat kapalnya. Mungkin ada nelayan yang tidak memiliki surat kapalnya, mungkin ada. Jadi kalau untuk stok BBM, saya rasa saat ini cukup, belum ada keluhan. Ya kita terjun terus setiap hari, penyuluh-penyuluh kita kan ada binaan kita, kelompok-kelompok nelayan, ini semua kan terjun terus gitu. Kalau binaan kita sendiri ada berapa nelayan sih Bang, total di Bandar Lampung? Ada 700-an yang masuk dalam kelompok ya. Nah Bang, kalau yang untuk nelayan yang kapalnya nggak punya surat nih, ini kayak mana sih Bang? Ini kan kapal ini kan harus ada surat. Ada yang namanya pas kecil, ada yang pas besar, ada Pas.
pas itu istilahnya namanya ya. Pas kecil itu, nah surat ini kan yang mengeluarkannya kayak SOP ya, perhubungannya SOP. Kita mendampingi untuk pembuatan surat. Ya, kita menganjurkan nelayan itu harus punya surat semua kapal. Surat kapal itu gunanya satu, identitas kapal. Kemudian surat kapal itu gunanya juga untuk kalau dia mau mencari modal, ya bisa dengan dasar surat itu bisa dapat pinjaman juga. Dan kalau dia ada apa-apa di laut kan dengan adanya surat kapal itu kan dia nyaman juga karena di laut itu kan ada polisi air route-nya, polisi ininya, jadi jelas statusnya. Seperti kita punya kendaraan motor harus ada BPKB. Nah itulah seperti itu. Caranya mereka dapat surat itu gimana sih Pak? Apa kesini langsung? Apa kayak mana ngurus surat kapalnya? Rata-rata nelayan sudah tahu. Gimana Sudah Pak tahu caranya? semua. Ya, jadi kita punya yang namanya penyuluh-penyuluh di lapangan. Dan melalui kelompok-kelompok itu kita sosialisasikan terus. Ini loh pentingnya pas kecil. Dan kita sudah sering melakukan pendampingan. Nanti mereka kita data siapa yang belum, yang pas kecil loh. Kalau pas kelas kan izin. Iya. Kalau izin larinya ke provinsi. Kalau yang di bawah 5 GT itu nanti kita bantu, nanti kita buatkan surat ke KSOP dan KSOP menindaklanjutinya. Gitu. Jadi pendampingan kita melalui penyuluh-penyuluh kita juga. Penyuluh kita ada di setiap kecamatan ada semua. Kita bagi tempat berapa kecamatan. Dan melalui penyuluh. Dan mereka udah pasti tahu semua. Dari Bandar Lampung, Sri, Kupas TV, melaporkan.